adik-adik di rumah, ketiga kalinya pasti lebih semangat lagi. Shalom buat adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Apa ada yang masih boleh tidur-tiduran atau belum bangun sama sekali? Kakak harap semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah minggu kami. Berkatilah kami, agar kami dapat konsentrasi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyapa Bapa kita di surga melalui pujian Selamat Pagi Bapa. Semuanya buat gerakan-gerakannya adik-adik. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, karena kita akan berseru memuji nama Tuhan melalui pujian Bangkit. Semuanya boleh sambil bertepuk tangan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gematar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Semuanya masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Atau ada yang udah capek? Belum ya, pastinya lebih semangat lagi ya. Kakak masih mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan cinta kita kepada Yesus melalui pujian I Love You Jesus. Semuanya buat gerakannya adik-adik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep
firman Tuhan, kita angkat pujian kita, persiapkan hatiku Tuhan, dengan posisi sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Allah Bapa kami yang bertambah tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, kami juga berdoa karena kami sudah memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah abang kami yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu, agar Engkau memberikan dia kepintaran dan kekuatan iman, agar abang kami dapat memberitakan sebagian daripada Injil-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu buat kami anak-anak-Mu yang ingin mendengar firman hari ini, agar kami dapat tenang dan melakukan konsentrasi, mengerti akan firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pagi adik-adik, ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Tetap semangat dan kita tetap jaga kesehatan. Kabarnya gimana semua? Anak KKR kilometer 4? Iya, baik ya. Tentu di saat-saat seperti ini kita juga harus tetap semangat, tetap memuji Tuhan, dan kita tetap mau memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Ayo, buka kitabnya ya. Abang tunggu. Abang ulangi. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Oke? Abang bacakan ya. Jadi dengar ya, supaya nanti bisa mengerti. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya, itulah tadi bahan bacaan kita diambil dari kitab Keluaran, bercerita tentang Nabi Musa. Ya, adik-adik tahu cerita Nabi Musa? Iya, pasti tahu ya. Sudah sering dengar di KKR, sudah sering dengar di sekolah minggu. Tapi Nabi Musa ini adalah seorang anak bayi yang dulu
dia anak bayi. Pada waktu itu, zamannya Raja Firaun, siapa ibu yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Ih, kejam sekali. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel tidak berkembang. Supaya bangsa Israel laki-lakinya tidak ada. Jadi, Raja Firaun mengatakan, setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Namun, ibu Musa pada saat itu sayang sekali sama anaknya. Dia mau melindungi anaknya, dia mau menyelamatkan anaknya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu Musa? Jadi, Musa disiapkan keranjang kecil, disiapkan tempatnya, lalu Musa ditaruh di dalam air. Supaya nanti siapa yang bisa melihat bisa menyelamatkan Musa. Makanya Musa kan ada artinya. Musa itu artinya yang diselamatkan dari air. Ya. Jadi Nabi Musa itu ceritanya seperti itu waktu dia bayi. Nah, singkat ceritanya ketika dia sudah besar, dia sudah mengerti dan mengenal Tuhan, Nabi Musa sekarang dia menjadi yang disuruh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Wah, ternyata Musa banyak sekali tantangannya untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun begitu, Musa tidak putus asa. Dia tetap semangat, dia tetap mau berjuang untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak hal yang dilakukannya, banyak tulah-tulah yang sudah diberikan oleh Musa untuk memperyakinkan Raja Mesir, tetapi semuanya itu gagal. Semuanya itu gagal. Nah, adik-adik, sebentar lagi ada sedikit film yang bisa kalian lihat atau kalian tonton supaya bisa mengerti bagaimana perjuangan Musa. Mereka itu menyeberangi yang namanya Laut Teberau. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah mau sampai itu ke Laut Teberau, mereka mau menyeberang, mereka sudah bingung, sudah panik, mau ngapain. Jadi mereka bilang, Musa, bagaimana ini? Kita mau menyeberang nggak bisa, gitu. Bagaimana ini? Nah, akhirnya Musa memukul tongkatnya untuk bisa membelah laut. Nah, untuk mau tahu ceritanya, kisah Musa, ada sedikit cuplikan film yang akan kalian tonton, akan kalian saksikan. Bisa kalian lihat videonya berikut ini. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga, Kamu lihat itu?
kekuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Nah, adik-adik, sudah lihat videonya kan? Sudah lihat bagaimana tadi laut itu bisa terbelah? Bagaimana laut yang begitu luas, begitu susah kira-kira untuk dilewati, tetapi Tuhan bisa bantu Musa dengan tongkatnya. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa Allah kita. Dia bisa membelah laut. Nah, adik-adik pernah lihat laut kan? Iya, pasti pernah lihat laut. Nah, pernah nggak kita berpikir bagaimana ya cara belah laut itu ya? Itu kan nggak masuk akal. Itu sangat sulit. Tetapi Allah dengan kuasanya, dengan kekuatannya melalui Nabi Musa bisa membelah laut. Wah, itulah dia. Allah kita hebat. Nah, tema kita adalah Tuhanku hebat. Allah kita hebat. Nah, adik-adik, di sini abang ada gambar beberapa tokoh apa namanya superhero. Nah, ini gambar apa? Ini gambar, iya gambar Hulk. Hulk ini badannya kekar kuat, iya kan? Badannya kekar kuat. Tetapi Hulk juga punya kelemahan. Ada kelemahannya Hulk ini. Walaupun dia manusia super, dia kuat kan, wah gitu kan, lihat semua tangannya ini, semua otot-ototnya ini yang sangat kuat sekali ya Hulk ini, yang angkat apa pun dia bisa jadi. Namun pun begitu, walaupun dia superhero, dia juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau kena dia misalnya yang tentu kayak peluru-peluru, dia juga bisa mati, bisa kalah. Ternyata superhero ini juga mempunyai kelemahan, ya. Hulk juga mempunyai kelemahan. Nah, superhero berikutnya, nah ini dia, lebih keren lagi kan? Siapa yang tahu ini apa? Iya, ini namanya adalah Iron Man. Iron Man ya, dia juga bisa terbang, dia juga bisa punya kekuatan, dia juga punya power. Namun begitu, walaupun Iron Man ini dia superhero, ternyata superhero pun punya kelemahan. Kalau Iron Man kelemahannya apa bang? Nah, di sini kan ada bagian yang menggerakkan dia. Tetapi kalau di sininya rusak ataupun di sininya nanti bermasalah, Iron Man juga bisa lemah, bisa lumpuh, bisa kalah dia. Nah, inilah superhero juga dia walaupun kuat, tetapi punya kelemahan, adik-adik. Nah, namun dari semua itu, kita juga mempunyai suatu tokoh yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya, yang bisa kita harapkan dalam kehidupan kita. Siapa dia? Iya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak punya kelemahan. Dia adalah Allah kita. Dialah penolong kita. Jadi sebenarnya Tuhan Yesuslah yang hebat. Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kita dalam kehidupan kita. Jadi superhero pun kalah sama Tuhan Yesus. Kenapa kalah? Ya, Tuhan Yesus lebih powerful. Tuhan Yesus lebih
berkuasa dari atas segalanya. Jadi adik-adik, di atas semuanya itu bahwa yang paling hebat itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa dia hebat? Karena dia bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita dan menolong kita supaya kita menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, tokoh yang paling hebat adalah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan tema kita hari ini, Tuhanku hebat, ya. Tuhan Yesus hebat. Jadi, adik-adik jangan lupa kalau tahu Tuhan Yesus hebat. Jadi siapa yang kita idolakan? Yang gak usah super hero-nya. Tuhan Yesus lah yang menjadi idola kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, buat firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Biarlah anak-anak KKR juga dia bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi idola, Tuhan Yesuslah yang menjadi panutan buat dalam kehidupan kami. Dengan kekuatannya, dengan kuasanya yang luar biasa, bisa menyelamatkan kami dan bisa juga memberikan kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita bernyanyi, Isekin kami enda o Bapa. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasuh merebandu, raboban gegeh kami o Bapa, lako mereman bandu, kai pesilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami, enda sada bagin Bapa, dipersembahkan kami. Itu di dalam doa. Bapa kami yang tertinggi dalam Tuhan Surga, dan syukur kami panjatkan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau masih menemukan kami dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami sudah membangun persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pembangunan gereja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Udah nggak dulu pakai ansat ya, di mana yang Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya. Kita masih dapat beribadah pada hari ini, dan kita harus mensyukuri atas kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kembali Bapa atas berkat dan juga penyertaan-Mu kepada kami. Hingga saat ini Bapa, kami sudah berada di ujung kebaktian kami ini Bapa. Bapa di surga, kami juga tidak henti-hentinya Bapa berdoa terkhusus buat bangsa dan negara kami yang sekarang dilanda dengan pandemi COVID-19 Bapa atau virus Corona. Biarlah Bapa yang tetap berkati pemerintahan kami Bapa, terkhusus dengan Presiden kami, Bapa yang berkati Pak Jokowi dan juga beserta menteri-menteri yang lain agar tetap bersinergi Bapa supaya virus Corona ini Bapa bisa diatasi dan kami juga pun bisa beraktivitas Bapa. Begitu juga Bapa dengan khususnya kami juga Bapa anak-anak-Mu, khususnya kami selaku orang tua yang bekerja maupun pengusaha dan apapun profesi kami saat ini Bapa, mungkin kami banyak berdampak atas virus Corona ini. Tetapi biarlah campur tangan Tuhan yang selalu memberkati kami, yang menaungi kami dan melindungi kami Bapa, supaya kami juga tercukupi segala kebutuhan dalam rumah tangga kami dan tercukupi segala keperluan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang mencukupkan Bapa di dalam situasi-situasi sulit saat ini Bapa. Begitu juga Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami apabila Bapa ada yang sakit, Bapa yang sembuhkan segala penyakit Bapa, anak-anak kami Bapa, baik demam dan lain sebagainya. Bapak yang campur tangan Bapak supaya anak kakak kami juga Bapak bisa cepat sembuh. Dan kami juga berdoa buat anak-anak KKR Bapak, khususnya yang berulang tahun pada bulan ini Bapak, bulan Juni ini Bapak yang berkati, Bapak yang sertai mereka Bapak tambahkan umur juga buat mereka, agar juga mereka tetap ceria dan juga mereka tetap semangat Bapak. Dalam bertambah usianya mereka juga bisa bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan. Kami juga Bapak berdoa buat terkhusus Bapak buat jemaat anggota gereja kilometer 4, Bapak juga berkati kami Bapak, sertai Bapak buat segala kegiatan kami dan profesi kami Bapak yang selalu mencukupkan buat segala kebutuhan di dalam kehidupan kami Bapak. Kami juga anak Bapak tidak terlepas dari dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Bapak ampunkan kami buat dosa dan pelanggaran. Ampunkan kami dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, mari kita ucapkan sama-sama dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, janganlah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, sehat terus. Dadah.